mengenai kasus Inara Rusli dan mantan suaminya Virgon, yaitu mengenai hak asuh anak. 1. Dasar pengambilan hak asuh anak. Dalam hukum keluarga Indonesia, hak asuh biasanya jatuh ke tangan ibunya, khususnya jika anak di bawah 12 tahun. Apa saja syarat-syarat hukum spesifik yang harus dipenuhi oleh mantan suami, dalam hal ini Virgon, agar pengadilan dapat memutuskan untuk mencabut atau mengambil alih hak asuh anak dari ibunya, yaitu Inara. Sebenarnya anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, hak asuhnya itu jatuh kepada ibunya. Hal ini diatur di dalam pasal 105 huruf A kompilasi hukum Islam, di mana disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Lalu apakah hak asuh anak pada ibunya tersebut bisa dicabut? Bisa saja. Ini diatur di dalam pasal 156 kompilasi hukum Islam, di mana disebutkan bahwa apabila pemegang hadonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadonah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, pengadilan agama dapat memindahkan hak hadonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadonah pula. Nah, jadi hak asuh anak pada ibunya itu bisa dicabut bila mana ibunya tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya tersebut. Misalnya ibunya gila. Kalau ibunya gila tentu tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya. Kemudian yang kedua, ibunya kejam. Kejam, suka menganiaya, ya. Tentu kalau kejam, suka menganiaya, tentu tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya. Selain diatur di dalam pasal 156 kompilasi hukum Islam, juga diatur di dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, di mana pada ayat satunya berbunyi, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih apabila A. Ia sangat melalaikan kewajibannya. B. Ia berkelakuan buruk sekali. Jadi kalau melalaikan kewajibannya merawat anak dan kelakuannya itu buruk sekali, itu juga dapat dicabut hak asuh anaknya. Jadi kalau Virgon ingin mengambil alih hak asuh anak melalui pengadilan, maka Virgon harus dapat membuktikan tindakan atau perbuatan Inara Rusli itu tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Kemudian yang kedua, melalaikan kewajibannya merawat anak. Dan yang ketiga, harus bisa membuktikan kelakuan Inara Rusli sangat buruk sekali. Begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, dampak kontroversi moral. Inara terlibat dalam kontroversi pernikahan baru yang berpotensi merusak citra dirinya. Apakah keterlibatan ibu dalam masalah yang menyangkut moralitas atau citra publik dapat dianggap sebagai perubahan keadaan yang merugikan kepentingan terbaik anak, sehingga pengadilan dapat mempertimbangkan transfer hak asuh kepada ayah? Dalam mencabut hak asuh anak dari ibunya kemudian dipindahkan kepada ayahnya, pengadilan tetap mengacu kepada pasal 156 kompilasi hukum Islam dan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, di mana harus dapat dibuktikan bahwa Inara Rusli tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya. Kemudian yang kedua, Inara Rusli selaku ibunya yang merawat, ia sangat melalaikan kewajibannya. Dan yang ketiga, Inara Rusli selaku ibunya berkelakuan buruk sekali. Jadi pengadilan atau majelis hakim tetap mengacu kepada aturan tersebut. Kemudian yang ketiga, status hukum ibu dan hak asuh. Diketahui Inara telah membuat 2 laporan polisi
Apakah status Inara sebagai pelapor, saksi, atau bahkan potensi pihak yang tersangkut dalam proses hukum dapat dijadikan argumen hukum yang kuat oleh Virgon untuk menunjukkan ketidakmampuan ibu dalam merawat anak secara optimal? Bisa saja Inara Rusli yang tersangkut kasus perzinahan yang dilaporkan oleh istrinya Insan Fahmi bisa saja dijadikan dasar atau alasan meminta kepada majelis hakim agar hak asuh anaknya itu dipindahkan kepada bapaknya. Bisa saja. Tetapi tetap hakim mengacu kepada peraturan yang berlaku, yaitu pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 49 Undang-Undang Perkawinan, di mana harus dapat dibuktikan bahwa Inara Rusli tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani, kemudian yang kedua melalaikan kewajibannya, dan kemudian yang ketiga berkelakuan buruk sekali. Apakah kalau nanti Inara Rusli terbukti perzinahannya dapat dikategorikan sebagai ibu yang berkelakuan buruk sekali? Nah, hal itu tentu hakim yang akan menilai. Apakah jika terbukti perzinahannya dianggap sebagai perilaku yang buruk atau berkelakuan buruk sekali? Nah, itu kembali kepada majelis hakim nanti yang akan memutus. Kemudian yang keempat, kekuatan status quo. Saat ini anak-anak dilaporkan masih bersama dengan Virgon. Sejauh mana posisi anak-anak yang secara fisik sudah lama bersama ayah dapat memperkuat argumen hukum Virgon di pengadilan untuk mengubah hak asuh yang bersifat permanen? Jadi, apakah anak yang selama ini bersama Virgon dapat dijadikan alasan untuk mengambil alih hak asuh anak dari ibunya kepada bapaknya? Kan begitu pertanyaannya. Tentu pasti dijadikan argumen oleh Virgon untuk meminta kepada majelis hakim mencabut hak asuh anak pada ibunya, Inara Rusli. Namun lagi-lagi kembali kepada aturan. Jadi majelis hakim dalam memutus untuk mencabut atau tidak hak asuh anak yang melekat pada Inara Rusli selaku ibunya anak, hakim mengacu kepada aturan dalam hal ini yaitu pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 49 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian pertanyaan yang kelima, peran anak dalam keputusan. Mengingat anak-anak adalah subjek utama, bagaimana pandangan dan pilihan anak? Pilihan anak-anak diperhitungkan oleh majelis hakim dalam kasus sengketa hak asuh, terutama dalam konteks konflik antar orang tua yang sedang memanas. Majelis hakim tentu mengambil yang terbaik untuk kepentingan anak. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana anak berhak bertemu langsung dan berhubungan dengan kedua orang tuanya. Kemudian anak juga berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, anak berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Jadi nanti dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang terbaik bagi anak, apakah hak asuh anak tetap pada ibunya, Inara Rusli, ataukah hak asuh anak beralih kepada bapaknya, Virgon? Tentu dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak seperti yang saya sebutkan 3 hal tadi.